Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang jual beli emas perhiasan secara kredit. Jual beli emas perhiasan secara kredit. Ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli emas dan perak yang bentuknya musawwar. Emas dan perak yang berbentuk yang dia menjadi emas perhiasan atau perak perhiasan. Di sini kita tulis emas perhiasan. Sehingga dia bentuknya adalah emas dan perak yang musawwar. Musawwar artinya berbentuk tertentu. Berbentuk tertentu itu bisa seperti gelang atau kalung atau apalagi misalnya cincin atau gelang kaki dan seterusnya. Perselisihan ini kembali kepada pertimbangan status barang ribawi emas dan perak. Apakah berlaku selama dia menjadi alat tukar ataukah tidak? Ada dua pendapat di sana. Pendapat pertama, dibolehkan jual beli perhiasan dari emas atau perak secara kredit. Karena status emas berlaku sebagai benda ribawi selama emas berstatus sebagai alat tukar. Jika logam mulia ini tidak lagi berstatus sebagai alat tukar, karena sudah dijadikan perhiasan. Mohon untuk digarisbawahi, tidak berlaku sebagai alat tukar karena sudah menjadi perhiasan. Maka statusnya sebagaimana komoditas yang lain, yaitu menjadi sil'ah. Artinya statusnya bukan barang ribawi, sehingga tidak berlaku aturan barang ribawi di sana. Ini merupakan pendapat Syekhul Islam, Ibnul Qayyim, dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Pendapat yang kedua, tidak boleh jual beli perhiasan emas dan perak secara kredit. Baik bentuknya koin sebagai alat tukar maupun perhiasan yang bukan alat tukar. Karena emas dan perak akan selalu menjadi barang ribawi, sekalipun dia tidak dijadikan alat tukar. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, baik dari kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Kita catat di sini. Jumhur ulama mengatakan bahwa emas dan perak akan selalu menjadi benda ribawi apapun bentuknya. Sehingga tidak memandang bentuk. Baik bentuknya koin, bentuknya musawwar, atau bentuk-bentuk yang lain, dia selalu menjadi benda ribawi. Sekarang kita akan melakukan tarjih. Ya. Tarjih, mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran? Pendapat jumhur ulama dalam hal ini lebih mendekati kebenaran, dengan beberapa alasan. Yang pertama, adanya ijma' ulama, bahwa jual beli emas dan perak harus tunai. Sebagaimana keterangan An-Nawawi, tahrimun nasi'ati wa huwa haramun fil jinsi wal jinsain idza kana al-iwadani jami'an min amwalir riba kadzahabi bidzahab wadzabil fiddah. Haram melakukan transaksi kredit untuk yang sejenis atau beda jenis jika keduanya adalah benda ribawi seperti emas dengan emas, emas dengan perak, atau gandum dengan gandum, atau gandum dengan kurma. Dan ini disepakati oleh kaum muslimin. Kata Nawawi, wadzalika mujma'un alaihi bainal muslimin. Dan ini disepakati oleh kaum muslimin. Dan pendapat yang tidak sejalan dengan ijma' adalah pendapat yang tidak benar. Yang kedua, pendapat jumhur sejalan dengan teks hadis. Teks hadis menyatakan adz-dzahabu bidzahab, emas dengan emas. Nabi SAW tidak mengatakan ad-dinar bid-dinar. Tapi yang beliau
sabdakan adalah adzahab bidzahab. Sehingga yang kita jadikan sebagai acuan adalah status emasnya, bukan dinarnya. Coba kita lihat teks hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab." Adz-dzahabu bidz-dzahabi. Emas dengan emas. Kita kutipkan teks hadisnya. "Adz-dzahabu bidz-dzahabi riban illa ha wa ha." Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Teks hadisnya adz-dzahabu bidz-dzahab. Emas dengan emas. Bukan dinar dengan dinar. Emas dengan emas. Adalah riba kecuali jika tunai, hak wa hak. Sehingga teks hadisnya itu emas dengan emas. Nabi SAW tidak mengatakan dinar bid dinar. Dan beda antara emas dengan dinar ya. Beliau tidak bersabda dinar bid dinar. Beliau tidak bersabda dinar bid dinar. Kalau dinar bid dinar berarti yang bentuknya koin. Sehingga kalau bentuknya emas perhiasan tidak terhitung dinar. Tapi yang bentuknya koin yang berbahan emas. Tapi yang beliau sabdakan adalah adz-dzahab bidz-dzahab. Sehingga yang dijadikan sebagai objek dan komoditas ribawi adalah bahannya dan bukan koinnya. Tayyib. Walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga di sini kita bisa memastikan bahwa pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah jual beli emas secara kredit hukumnya dilarang. Baik yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk, baik yang berupa perhiasan maupun yang bentuknya batangan maupun yang lainnya.